kalau di Indonesia tuh SNI yang jadi acuan. yang jadi acuan. Nah biasanya juga kadang-kadang dari pihak kepolisian juga kalau misalnya ada razia itu biasanya juga lihat si helmnya tuh SNI atau bukan. Nah kalau bukan SNI ya berarti kan antara gelap tuh helm, antara Itu gelap. pilok. Kayak ada sponnya lah gitu ya, bangkalan gitu lah. Iya, jadi tapi kan pas pakai jadi gitu. Gagah banget gitu. Apalagi cuaca sekarang gitu kan, nggak tahu kadang panas, kadang tahu gitu. Gitu kan. Iya, macam-macam juga sih gitu. Ada yang dia fungsinya hanya windbreaker gitu ya. Jadi kalau windbreaker kan dia hanya nahan angin lah gitu supaya kita nggak masuk angin kan ya. Kalau itu tuh udah nggak perlu pakai rompi anti peluru lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Kita ketemu lagi. Sekarang ini narasumbernya beda lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa terus nih menghadirkan narasumber yang beda-beda dalam arti dari latar belakang usaha, pekerjaannya, segala macamnya. Nah, biar Sobat Jagongan, nggak Sobat Jagongan tapi gue juga khususnya itu bisa menambah wawasan nih, ngobrol sama siapa-siapanya. Nah, kali ini Sobat Jagongan ya, sebelum kita mulai ngobrol, jangan lupa dukung terus channel Sobat Jagongan ya. Subscribe, like, comment, share, and nyalain lonceng biar Sobat Jagongan nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kami. Oke, nggak berlama-lama kita langsung ngobrol sama orang ganteng banget nih. Orang ini luar biasa gitu kan. Dia punya usaha yang tadinya mulai dari, ini yang seneng pasti anak motor awalnya nih. Karena dia usahanya itu berkaitan sama orang yang biasa touring lah. Mulai dari helm, baju, sepatu, segala macam. Nah, nggak berlama-lama nih, langsung kita kenalin sama Dimas. Halo Sobat Jagongan, nama gue Dimas. Ya, gue usaha kecil-kecilan lah ya, usaha kecil-kecilan di bidang, ya bisa dibilang bidang otomotif. Ada jasa cuci laundry-nya juga, nanti kita ngobrol lebih banyak gitu Mas Iwan. Oke Dim, Masya Allah, luar biasa, terima kasih banyak Dimas. Sama-sama. Sudah mau meringankan langkahnya main-main ke studio nih di Sawangan. Dim, itu terakhir berarti kita, nah Sobat Jagongan, ini sekedar info aja sih. Gua sama Dimas ini pernah dulu kerja di satu perusahaan, jadi gue kenal dia itu dulu waktu kita masih muda-muda lah. Walaupun masih sekarang juga belum tua sih. Sekarang udah pakai kacamata plus. Udah pakai. Tapi bukan kacamata kuda kan. Nah, sekarang mungkin berarti sekitar 2005, sekarang 20 tahun. Dan kita baru ketemu lagi sekarang ya? Iya, kita baru ketemu lagi. Ya selama ini sih komunikasi alhamdulillahnya tetap jalan ya Dim ya. Walaupun hanya komunikasi by WA, kalau dulu sosmed, masih sosmed. Nah, tapi kita masih bersyukurnya kita masih kontak-kontak nih gua sama dia. Nah, sekarang Dimas ini, dia yang tadi nih di awal gue udah cerita dia punya usaha sendiri. Iya Dim ya? Iya. Nah, kalau namanya apa deh Dim? Nama ininya, brandnya atau nama usahanya ya? Kalau sebenarnya berevolusi juga sih. Tapi kalau sekarang tuh namanya Q Bike Store. Apa? Q Bike Store. Oh, Q Bike. Ya, and Laundry Apparel. Oh, oke. Q Bike tuh huruf Q itu karena nama anak gue. Oh. Nama depan anak gue Q, terus kemudian gue tambahin aja bike gitu ya. Cuma kalau dulu awalnya Q Bike Apparel aja namanya. Gitu. Nah, sekarang karena udah agak berubah, berevolusi, jadi namanya di tengahnya tuh ditambahin Q Bike Store and Laundry Apparel gitu. Oke. Nah, ini kan kalau gue ngintip-ngintip nih, Dim, ngintip-ngintip di sosmednya gitu. Iya. Nah, itu kan ada dari mulai perlengkapan untuk motor-motoran lah ya, bermotor-motoran, ada helm, ada baju, istilahnya sampai mungkin sepatu-sepatunya gitu kan, jaket segala macam gitu loh. Nah itu memang mulainya gimana sih dia bisa istilahnya ceritanya, lu kok bisa jadi lari ke
jualan itulah gitu, usaha itu gitu. Ya, karena kan emang kita dulu kenalan juga di kantoran ya. Iya. Maksudnya emang berangkatnya dari kerja kantoran sebenarnya. Ya, jadi kalau gue singkatnya gue cerita sih dulu awal tuh di 2018. 2018 itu gue baru mulai suka motoran lah. Oh, gitu. Jadi anak-anak motor nih. Iya, ya cuma asal tahu aja gue tuh baru bisa naik motor mau umur 40. Budet. Serius? Jadi sebelumnya tuh nggak bisa naik motor. Oh ya? Bahkan Matic sekalipun tuh gue nggak bisa. Oh. Sepeda bisa. Iya. Tapi motor tuh memang waktu itu umur 39-an lah. Karena kalau dulu sebelumnya zaman sekolah mungkin ya, kalau anak-anak cowok kan biasanya sekolah udah motoran tuh. Nah, dulu gue nggak boleh lah sama orang tua. Karena gue anaknya nurut sama orang tua. Gue juga nurut. Jadi emang dulu nggak bisa naik motor. Gitu. Nah, begitu umur mau 40, ya cuma pikir waktu itu, kok gue nggak bisa naik motor nih, gitu. Sama berenang, gue nggak bisa berenang. Oh ya? Iya. Jangan ditiru sobat jalan. Tapi maksudnya kan jadi nggak ada kata terlambat. Oh kan? iya, betul. Umur 40, yaudah gue belajar berenang dan belajar naik motor. Gitu. Belajar nyoba naik motor, Matic dulu, belajar 2 bulan baru berani bawa ke jalan. Nah mungkin agak bedanya kalau mungkin baru belajar naik motor SMP kan nggak ngerti bahaya ya. Maksudnya udah di jalan udah. Oh, ugal-ugalan apa kan? Iya. Nah kalau baru belajar umur 40 tuh begitu baru bisa di jalan tuh di belakang mobil terus. Udah banyak pertimbangan. Iya, pertimbangan itu kalau nyalip. Iya. Jadi bener-bener pelan-pelan banget. Iya. Nah terus mulai deh suka lihat helm, suka beli gitu ya. Nah lama-lama waktu itu ya masih kerja kantoran juga. Nah terus kemudian mau coba jual helm gitu. Nah awalnya online dulu. Awalnya online 2018 awal. Terus begitu 2018 akhir karena gue tinggal di BSD. Itu gue lihat waktu itu tahun segitu tuh sampai sekarang sih sebenarnya masih ya. Itu kalau San Mori anak-anak motor dari Jakarta, dari Bogor, itu banyak yang ke BSD. Oh, jadi tempat kumpul. Tempat kumpul. Mereka tuh biasanya di daerah-daerah ICE tuh. Itu kan jalannya gede-gede. Iya. Cuma memang makin kesini tuh ya kita sering dengar juga tuh banyak yang jadi kecelakaan ya. Gitu. Karena jalannya gede, enak banget buat ngegas gitu kan. Nah waktu itu gue pikir banyak anak motor yang ke BSD, sedangkan di BSD tuh waktu itu belum ada toko helm yang proper lah gitu. Oh iya. Menurut gue ya gitu. Iya. Ada yang besar juga gitu, tapi dia agak BSD-nya tuh agak jauh gitu. Jadi waktu itu karena online-nya jalan, jadi gue waktu itu mikir kayaknya pengen punya toko offline gitu. Akhirnya udah. Sekalian jadi bisa display juga gitu. Iya, jadinya ya 2018 tengah mulai cari-cari, akhirnya 2018 bulan Oktober lah kita buka toko offline. Meskipun nggak di BSD banget ya, BSD coret lah gitu. Tapi ya buat gue sih salutnya satu sisi luar biasa gitu. Ya gue sih jujur aja ya, kalau gue tuh bisa naik motor dari SMP gitu. Dari SMP bahkan SD udah bisa naik motor gitu. Walaupun akhirnya ugal-ugalan. Tapi istilahnya nggak terbersit untuk, iya ya kenapa gue nggak, istilahnya ya gue dulu suka naik motor, kenapa nggak kepikiran buka usaha gitu yang berkaitan sama itu gitu. Nah pada saat mulai nih Dim, itu kan banyak banget gitu ya. Kayak sekarang juga kan ya banyak lah toko-toko gitu yang jual peralatan itu, perlengkapan gitu. Mulai dari helmnya kah atau bajunya, tapi memang ada yang terpisah. Hanya khusus helm aja kita banyak lihat lah dulu. Dulu juga kan kalau zaman kita masih muda dulu, lewat Semanggi aja banyak yang jual-jualan tuh di kolong Semanggi gitu kan, helm biasa lah gitu ya. Nah, balik ke helm dulu deh, karena banyak nih nanti sampai katanya kan dari ujung yang namanya aparel itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita mulai dari kepala dulu nih helm. Kan helm, helm itu kan banyak Dim. Entah dari merek, entah dari model. Sebetulnya secara fungsi sendiri gitu, Dim. Dimas itu dalam menentukan, gue mau jual helm yang tipe A atau tipe banyak pasti, gue yakin banyak modelnya gitu. Itu menentukan produk yang mau dijual itu kalau dari sisi Dimas waktu itu gimana, Dim? Ya jadi waktu itu memang awalnya tuh kepikirannya memang helm aja gitu ya.
Tapi memang namanya Q-Bike Apparel dulu. Nah, apparel sendiri kan sebenarnya artinya itu semua hal yang kita pakai. Iya. Dari mulai kepala sampai kaki lah gitu ya. Cuma memang waktu itu awalnya lebih fokusnya ke helm dulu deh gitu. Nah, untuk pemilihannya waktu itu sebenarnya lebih ke, jadi waktu itu gua tuh suka satu merek helm, Zeus namanya. Itu dia bukan helm lokal gitu, jadi dia import, dia buatan Taiwan gitu ya. Itu dia harganya tuh bisa dibilang murah banget juga enggak, tapi juga enggak terlalu mahal. Oke, menengah lah ya. Menengah, tapi memang jatuhnya itu helm hobi gitu. Jadi meskipun orang jadinya pakai hari-harian juga pakai gitu. Masih bisa gitu. Nah, kalau jadi lebih ke mereknya dulu nih, mereknya Zeus. Nah, dari satu merek aja kan mereka punya banyak tuh. Iya. Jadi itemnya lah, macem-macemnya lah gitu, dari mulai warna dan segala macam. Nah, cuma basically helm itu terbagi jadi dua nih, helm full face sama half face. Iya. Ya kan? Kalau full face ya berarti yang full. Mungkin kayak ini gini contohnya lah ya. ini full face ya. Ya, jadi dia bagian dagunya ketutup semua. Kalau half face itu yang dagunya nggak ada. Half face atau biasanya disebut juga helm open face gitu. Jadi dia dagunya nggak ada, helm half face. Nah, kalau kebutuhannya sebetulnya dilihat dari sisi safety-nya nih. Kalau safety, kalau helm full face itu lebih safety karena dagunya ketutup, ya kan gitu. Kalau kita pakai ya amit-amit ya, amit-amit kita lagi naik motor terus kemudian crash, bagian dagu tuh masih terlindung. Ya. Kalau helm half face kan enggak gitu. Makanya biasanya helm half face itu, tapi nah tadi balik lagi mungkin, tapi kalau helm full face mungkin salah satu kekurangannya ada yang nggak suka karena ngap kan. Karena kayak tutup semua gitu. Iya. Kayak astronot gitu kan. Banyak yang nggak suka, jadi mereka lebih suka helm half face. Tapi sebenarnya ada satu lagi jenis helm yang bisa mengakomodir itu. Istilahnya adalah helm modular. Ya, apalagi tuh ding? Modular atau flip up gitu. Jadi kalau modular itu bagian dagunya tuh bisa di iya. Jadi ini fleksibel gitu ya, bisa diangkat gitu. Jadi dia bisa jadi full face, tapi bisa juga jadi half face. Iya. Ada yang dagunya modelnya diangkat, ada juga yang bisa dicopot. Gitu. Jadi bisa dicopot. Waktu itu helm Zeus punya itu. Jadi dia punya helm modular dan punya full face, si yang dicopot juga gitu. Adalah tipenya. Jadi seperti itu. Nah, kalau helm half face biasanya memang untuk orang-orang yang buat di kota lah ya, maksudnya buat bolak-balik lah. Iya. Bolak-balik itu lebih enak karena lebih ringkes lah gitu. Nah, tapi ada juga yang lebih suka full face gitu. Bahasa kerennya apa deh? City ride gitu ya. Iya. Gitu. Gaya banget. Nah, oke Dim. Nah, ini kan mungkin itu juga kalau kita lihat nih, kalau gue lah terutama kalau suka ngelihat di jalan-jalan gitu kan, ya ada beberapa macam, balik lagi nanti ke entah kebutuhan dan selera gitu ya. Ada yang kata Dimas kan tadi, memang ya gue juga sih ngerasain pribadi kalau pakai full face tuh kadang ya itu tadi bahasanya ngap gitu kan. Kayaknya hahu napas gitu, tato ngembun gitu. Nah, kan aparat pun gitu kan, aparat yang pakai motor-motor gede juga kan gitu kan, nggak ada yang full face kayaknya deh. Belum pernah lihat gue gitu. Tapi lebih ke yang half face itu gitu. Tapi kan dia keren tuh, ada ada moncongnya, mic-nya gitu, atau apa buat komunikasi kali gitu ya. Oke. Tapi secara, bicara kita berarti mungkin mengkategorikan ada helm yang tadi kalau Dimas bilang di tengah lah, ada medium, ada kalau boleh gue sebut atasnya tuh premium gitu, ada yang biasa-biasa lah, yang lokal, yang biasa pinggir-pinggir. Yang dibilang murahan juga nggak murah sih sebetulnya, tapi paling nggak masih terjangkau masyarakat banyak lah, gitu. Yang penting ketutup gitu kan. Nah, cuma kan secara safety-nya gitu kan, secara safety-nya semua helm iya sih mungkin ngelindungin kepala gitu ya, tapi kan gimana tuh ininya sebetulnya yang amannya kah? Kan kadang juga orang ya kayak gue juga kadang mungkin kalau bahasa yang ngerti sih, nah lu pakai helm asal helm doang yang penting ketutup, nggak ditilang polisi gitu kan. Tapi secara safety-nya mungkin, secara safety-nya agak kurang gitu. Nah, yang ideal sebetulnya yang gimana tuh Dim kalau sebenarnya jadi, kalau helm itu dia juga ada sertifikasinya. Ya, ada sertifikasinya. Kalau di Indonesia ya berarti harus SNI.
Jadi dia memang udah diuji lah ya kelayakannya. Itu biasanya helm-helm luar pun import itu harus SNI juga supaya untuk dijual di sini gitu loh. Sesuai standar yang berlaku di Iya, kita, meskipun helm impor itu biasanya mereka udah punya sertifikasi sendiri kriteria. dari luar gitu ya, dari Eropa, dari Amerika gitu. Iya. Ada sertifikasi DOT namanya ECE gitu ya. Tapi kalau di Indonesia tuh SNI yang jadi acuan yang jadi acuan. Nah, biasanya juga kadang-kadang apa namanya dari pihak kepolisian juga kalau misalnya ada razia itu biasanya juga lihat si helmnya tuh SNI atau bukan. Nah, kalau bukan SNI ya berarti kan antara gelap tuh helm, antara gelap, antara dia masuknya mungkin nggak jalur normal gitu ya, jalur legal gitu, atau memang apa namanya belum masuk bisa di pakein sertifikasi SNI gitu. Gitu. Tapi rata-rata sih sekarang semua udah sertifikasi SNI. Nah, kalau dari misalnya security-nya yang mana safety-nya, sorry buat yang di security, satpam mantan. Nah, jadi kalau dari safety-nya sebenarnya sih dari bahan ya. Bahan itu ada macam-macam sih. Bahan nih kita bicara dari luar dulu gitu kali ya. Iya, jadi ini kan nyebutnya nih si bahan batok atau shell ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin shell, tapi kalau kita biasa bilangnya batok gitu ya. Nah, itu ada macam-macam. Ada yang bahannya termoplastik, ada yang bahannya ABS, ada yang fiber gitu, ada yang karbon. Mungkin kalau tingkatannya paling tinggi tuh si karbon tadi itu. Karbon tuh kan kalau kita tahu untuk bahan apapun itu dia kekuatannya emang paling bagus gitu dan enteng. Nggak dapat lah tuh 200.000 lah ya beli helm. Bisa cicil buat 10 tahun. Jadi ya memang berarti kan memang jadinya tergantung, maksudnya pasti ininya sama harga juga gitu ya. Kalau helm karbon ya pastinya harganya lumayan gitu. Nah itu mungkin kalau di gua yang simpelnya itu nggak mungkin MotoGP itu pembalap-pembalapnya pakai yang cek-cek gitu kan. Pasti udah yang karbon karena kan udah kecepatan tinggi pula gitu kan. Rata-rata pasti karbon karena selain tadi kekuatannya lebih memang yang paling kuat, yang paling bagus, plus dia enteng. Kalau helm itu kan kalau misalnya berat, pegel kan? Iyalah. Pegel gitu, leher gitu. Jadi biasanya memang semakin mahal, fiturnya semakin lengkap lah. Safety-nya semakin ini juga gitu. Nanti dari mulai strap-nya juga segala macam gitu. Jadi pemilihannya memang, tapi ya sekarang helm lokal juga banyak yang udah bagus. Gitu. Iyalah. Yang karbon juga banyak. Iya, karena ini sih mengacu ke gua aja gitu kan. Pakai helm plek begitu kuping ketekan sedikit. Nggak enak banget ya, belum kelipet-lipet gitu. Aduh. Tapi ya maksudnya ya istilahnya di Indonesia inilah khususnya gitu ya. Kan karena apalagi kalau udah emak-emak gitu kan, bukan merendahkan nih Sobat Jagoan dengan mama nih. Yang kalau belok ke kiri sana kan. Bukan gue loh yang ngomong. Mereka kan ya mayoritas kalau sekarang kan ya entah hijab atau mungkin pakai cempol gitu lah kayak. Kalau dulu mungkin ibu-ibu kita masih yang model sanggulan gitu kan, kalau mau kondangan gimana pakai helm gitu. Kalau masih bermotor gitu. Untungnya dulu zaman dulu belum wajib pakai helm. Nah, tapi kalau sekarang udah ada helm yang emang buat yang bersanggul atau yang nggak sanggul lah ya, sanggul kan gede, yang bercepol gitu. Jadi dia bagian belakangnya, bagian busa belakangnya tuh lebih kosong gitu. Gitu. Jadi memang ada ruang kosong. Ada ruang buat khusus si sanggul itu. Oh iya. Ada satu merek itu dia lokal kok, helm lokal gitu. Karena kalau di Amerika kan jarang. Nggak ada yang pakai sanggul, pakai cepolan. Iya, gitu udah ada gitu. Iya. Luar biasa nih. Iya. Nah, dari helm, Dim. Dari helm kita turun ke jaket atau bajunya. Nah, itu kan kalau gue kan awam nih, Bim. Cuma taunya kalaupun emang jaket safety untuk motor itu, ya gue ngacunya karena gue nontonnya cuma MotoGP gitu kan, motor balap itu. Yang pating perpek gitu kan gitu. Kayaknya, ngap banget gitu pakai gitu aja gitu. Apalagi, aduh ini mau melahirkan ini sebentar lagi. Kayaknya nggak muat tuh jaket gitu kan. Nah, tapi sebetulnya kalau untuk yang umum lah, untuk umum itu lebih leluasa atau gimana, Din? Oke.
Kalau jaket itu mirip-mirip lah. Jadi peruntukannya buat apa nih gitu? Untuk harian kah? Oke. Atau untuk touring, untuk jalan jauh gitu? Jadi secara fungsinya dibedakan juga gitu ya nanti. Biasanya kalau yang untuk harian pastinya lebih ringan, bahannya mungkin lebih tipis gitu ya. Terus lebih banyak ventilasinya gitu ya. Kalau yang untuk touring itu biasanya rata-rata lebih berat. Karena mereka tuh biasanya kalau yang untuk touring kan bahannya lebih campuran antara kulit sama mesh biasanya gitu ya. Jadi lebih kalau untuk benturan ke aspal gitu lebih kuat lah dibanding kalau yang untuk harian sebagai gitu. peredam lah katakan gitu ya, untuk sebagai sebelum dia kena benturan langsung gini, tapi ada yang biasa kalau menahan dulu gitu ya. Iya, kalau jaket touring tuh dia ada istilahnya ada protektornya. Jadi di bagian siku, di bagian bahu itu ada protektornya di dalamnya gitu. Kayak ada sponnya lah gitu ya. Bangkalan gitu lah. Iya, jadi tapi kan pas pakai jadi gitu. Gagah banget. Iya. Tapi kalau untuk touring dah kita bahasa yang umum lah ya. Kalau untuk race udah memang spesifik gitu kan, spesialis di situ. Nah untuk yang umum ini yang orang biasa beli atau apa gitu kan, Dimas juga kalau lihat tokonya tuh ada juga tuh ngegantung gitu kan. Nah itu tahan air nggak sih nih? Macam-macam. Kalau misalkan istilahnya ya kan, apalagi cuaca sekarang gitu kan, nggak tahu kadang panas, kadang tahu gitu. Gitu kan. Iya, macam-macam juga sih gitu. Ada yang dia fungsinya hanya windbreaker gitu ya. Jadi kalau windbreaker kan dia hanya nahan angin lah gitu supaya kita nggak masuk angin kan ya. Kalau itu tuh udah nggak perlu pakai rompi anti peluru lagi dong. Heboh banget. Kan ada pakai buat apa gitu kan dulu awal ini buat nggak nahan angin gitu. Iya, tahu kan yang rompi gitu kan ya. Itu sebenarnya kan emang buat nahan angin tuh gitu supaya nggak. Ya maksudnya kita, apalagi umur-umur sekitar kan. Gitu kita, kan. lu kali ya. Gampang masuk angin kan, gitu. Iya gitu. Touringnya sehari, dikerokinnya seminggu. Nggak hilang-hilang tuh merah. Nah biasanya kalau jaket touring, itu dia ada 2 lapisan mas. Gitu. Jadi lapisan dalamnya itu ada kayak rompi gitu ya. Itu dia nempel tuh, maksudnya ada resletingnya lah. Itu nempel di dalam si jaketnya. Jadi biasanya tuh kalau anak touring kan misalnya berangkat pagi nih, subuh gitu ya. Dipakai tuh dalamnya gitu. Nah begitu udah sampai tengah jalan kan udah siang, panas kan. Nah itu biasa vest dalamnya tuh bisa dibuka. Jadi angin lebih banyak masuk. Jadi nggak terlalu mengganggu ini kenyamanan dia berkendara lah. Iya, gitu ya. jadi protectionnya tetap dapat, tapi ininya kenyamanan dianya di jalan tuh biasanya, tapi memang nggak semua ya, macam-macam lah. Ada yang fiturnya mungkin nggak bisa dilepas, ada yang bisa dilepas. Gitu. Tergantung model lah ya. Iya. Begitu juga celana, Bim. Celana juga. Ya, kalau dilepas celana dalam doang. Ih, malu. Nah kalau tahan air ya macam-macam juga. Ada yang tadi kalau tadi cuma windbreaker tahan angin, ada yang memang dia udah waterproof. Ada istilahnya waterproof atau water resistant. Kalau water beda. Oh beda. Gue pikir sama aja tadi. Waterproof, water resistant apa iya, ya? jadi kalau waterproof itu dia air nggak masuk. Nggak masuk ke sama sekali nggak. Iya, jadi badan kita tuh misalnya kita pakai kaos dalamnya jadinya dia kering gitu. Kalaupun basah karena keringat. Karena keringat, ya. Nah kalau water resistant itu dia sebenarnya masih bisa masuk air kalau misalnya hujannya deras. Gitu. Nah makanya kalau yang jaket waterproof tuh bagian resletingnya biasanya tuh ada tutupannya. Dilapis lagi gitu ya. Tuh bisa dilapis lagi, jadi dia nggak masuk ke sela-selanya gitu. Macam-macam lah mas, pokoknya fiturnya tuh macam-macam. Jadi kalau ya disesuaikan sama budget ya. Iya. Itu kayaknya sih itu tuh mengadop dari baju Jawa tuh. Fit begini tuh. Jadi anti air. Jadi ini ya apa namanya? Apa tuh ya kalau yang cowok ya? Beskap atau apa? Kemarin saya baru ngobrol sama budayawan Jawa jadi. Iya. Nah, celana udah, baju udah, sepatu Bim. Nah, sepatu itu identik nggak sih sama sepatu boot yang tinggi selutut gitu? Atau ada juga yang model pendek ya?
Sebenarnya kalau untuk sepatu motor gitu, baik peruntukannya untuk touring ataupun buat harian, itu sebaiknya memang mata kaki itu ketutup. Jadi nggak harus tinggi sampai sini, Iya, nggak harus tinggi sampai selutut Nah, gitu ya. kayak sepatu koboi gitu. Iya, kayak sepatu koboi Atau gitu ya. sepatu polisi gitu. Biasanya tuh paling nggak mata kaki ketutup. Oh. Karena apa? Karena kan ya mata kaki ini kan paling rentan ya. Pusatnya gitu Iya, kalau kita jatuh gitu atau kepentok gitu. Karena kan kalau kita motor tuh kan kalau ada apa-apa ya yang kena kan badan kita. Iya, iya. Bukan kalau mobil kan ya jelas masih ada kita kelindung. pelindungnya. Masih kelindung si bodi mobil lah. Kalau motor itu kita langsung kena lah gitu. Makanya sepatu itu mata kakinya yang ketutup. Jadi biasanya 3/4 ya. Itu si sepatu bootsnya gitu. Terus tapi ada juga kan yang tinggi sampai setengah betis lah ya. Itu ada juga, atau kalau yang lebih tinggi lagi itu biasanya buat anak-anak trail tuh. Itu sepatu motocross ya. Motocross kan, sepatu trail. Tapi kalau untuk touring itu sebenarnya yang mata kakinya ketutup udah cukup gitu. Mau lebih tinggi dikit lagi juga nggak apa-apa gitu. Terus biasanya bagian ini apa nih? Bagian depannya ya. Bagian ujung mata depannya. kaki gitu, jari-jari. Jari-jari itu biasanya lebih keras bahannya. Karena kayak safety, kalau safety shoes di pabrik gitu ya, ada besinya gitu. Atau kalau kayak ABRI dulu, tentara gitu kan depan. Lumayan. Nah itu biasanya memang lebih keras karena buat kalau motor kopling, ganti kopling kan. Oh iya, kayak motor trail juga kan dia main angkat gitu kan di bukan dicungkil gitu ya. Ya itu biasanya bagian situnya lebih keras. Jadi bukan kayak sepatu biasa lah ya. Sepatu olahraga biasa gitu ya. Tapi sepatu motor yang bentuknya kayak sneakers juga ada. Jadi dia seperti sneakers pendek, itu biasanya ya buat yang di hari-harian aja lah, yang dalam kota lah gitu. Iya, iya. Karena ya akhirnya kalau ngelihat kan motor aja mengacu ke motornya gitu kan, jenis motornya kan. Motor touring, ada juga motor ya istilah model motor GP lah, motor balap yang ada buletan yang di depan gitu. Munculnya gitu kan. Nah itu firing atau apalah gitu kan. Itu kan juga beda-beda istilahnya kebutuhannya. Tapi kan di kita, kalau gue pernah ketemu juga beberapa kali keluar kota, ya ada yang motor touring, ada yang motor pakai motor-motor besar gitu, ada motor model tipe yang Amerika tuh, motor gitu kan. Itu pakaiannya justru celana jeans sama jaket biasa aja gitu. Wah, nggak benar diberatin. Iya, tergantung sih. Tapi biasanya kalau di komunitas gitu, pasti mereka udah teredukasi lah gitu ya. Karena kan ya balik lagi buat safety-nya mereka juga gitu. Jadi kadang ada komunitas yang seperti itu yang bahkan mewajibkan gitu. Ya kalau mau touring atau mau gabung gitu mesti standar ininya. Standarnya memang standar untuk touring. Iya, ya karena kan ya balik lagi sih ya. Nauzubillah min dzalik, kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan di jalan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Ada aja kejadian ya paling tidak ya nggak parah-parah banget lah gitu kan. Apalagi kita inilah ya preventif lah gitu. Betul. Nah balik lagi ke bisnis nih, bisnisnya Dimas. Nah tadi udah dari helm, terus pakaian itu import semua atau ada produk lokal juga? Dari mulai baju, jaket, atau celana gitu? Ada yang import, ada juga yang lokal. Karena lokal juga ya itu udah makin bagus ya. Jaket tuh sekarang juga udah banyak banget yang produk lokal bagus-bagus. Gitu. Gue boleh nyebut merek nggak sih? Boleh nyebut merek? Nyebut aja nggak apa-apa. Kali aja yang punya merek denger atau nonton kan kita bisa pakai besok ngobrol pakai jaket. Banyak kalau misalnya kayak jaket tuh di toko tuh kita stoknya kontin ada. Itu pasti anak motor tahu lah. Kontin tuh helm up, jaket aja gue kayak ngerti aja. Dia jaket lokal gitu, tapi dari segi safety-nya udah bagus, terus harganya ya pasti beda ya sama yang impor gitu. Iya. Terus macam-macam lah. Ada juga gue jadi lupa tuh ya. Ada lah pokoknya beberapa gitu. Makin banyak lah sekarang gitu. Pilihannya makin banyak ya, makin bermunculan gitu. Nah, Sobat Jagongan nih buat catatan yang hobi suka naik motor, jalan-jalan, touring kemana-mana, tetap perhatikan keselamatan dan kenyamanan berkendara. Karena balik lagi
gue juga baru belajar nih, baru tahu dari Dimas nih, dia yang main setiap hari. Dari mulai helmnya, kita nggak asal helm, gue juga masih asal helm aja sih, yang penting ketutup. Nggak, begitu ke polisi lewat, ya aman, ya, pakai helm. Gitu. Nah, tapi sebaiknya pun diperhatikan nanti sesuai dengan kebutuhannya Sobat Jagongan ya. Nah, yang penting adalah keselamatan Sobat Jagongan sendiri selama di perjalanan. Nah, Dim, dengar-dengar katanya selain jualan sekarang udah mulai merambah nih. Ada jasa-jasanya gitu. Jasa pahlawan tanpa tanda jasa, bukan kan ya? Nah, yang terkait ya? Iya. Ya, jadi kan kalau toko gue tuh mulai 2018. Terus kemudian berarti kan 2 tahun kemudian 2020 itu kita mulai buka jasa cuci helm. Oke. Jadi awalnya karena banyak customer kita yang nanya, kalau cuci helm di mana ya? Gitu. Bisa cuci helm nggak? Gitu kan. Justru idenya secara tidak langsung datang dari pelanggan ya. Berarti kan ada demand-nya tuh, gitu kan. Maksudnya kalau kita itu kan kesempatan yang kita bisa ambil gitu. Nah, makanya biasanya kalau misal cuci helm ya helm-helm yang hobi ya, helm-helm premium lah. Karena mereka mungkin pingin helmnya itu dicuci sama yang ngerti lah. Karena kan itu harus dibongkar ya. Semua kacanya dibongkar, busa-busa dalamnya dibongkar gitu. Iya, karena ini sedikit cerita aja. Gue pernah tuh, walaupun juga bukan helm premium sih, gitu, helm biasa. Tapi full face waktu itu kan, nyobain gitu kan. Karena memang ya mungkin karena keringet lah atau apa, jadi kurang sedap lah baunya gitu kan. Padahal itu keringet sendiri gitu. Kayak gitu kan. Cuci, bongkarnya cepet, Dim. Masangnya masih ulang-ulang lagi. Nah, jadi aduh sayang aja gitu. Ya kalau secara wangi ya wangi gitu, tapi kok ada yang ini kok jadi kendor ya. Oh ini gitu kan, jadi nggak nyaman juga gitu. Mungkin itu maksudnya gitu ya. Iya, jadi ya artinya kan untuk yang punya helm-helm premium gitu kan, ya mereka sayang lah sama barangnya. Ya sayang lah, nggak murah. Jadi mereka memang pingin cucinya di tempat yang ngerti gitu. Jadi karena banyak yang tanya, 2019 akhir lah kita mulai belajar lah, mulai coba belajar sendiri. Kebetulan ada keponakan yang juga sukanya naik motor dan mereka sukanya memang ngebersihin sendiri. Jadi udah sama-sama belajar segala macam. Akhirnya 2020 kurang lebih bulan 2 atau bulan 3 itu kita buka cuci helmnya gitu. Cuci helmnya buka bulan Maret atau apa gitu, rame gitu karena kan mungkin ya memang daerah sekitar situ tuh belum ada yang khusus terima cuci helm gitu. Kalau laundry mungkin udah ada tapi juga nggak banyak. Itu pun helm-helm harian gitu ya. Nah, akhirnya buka bulan Maret atau apa ya. Terus abis itu COVID. 2020. Pas ya? Pas ya. Ya sedih sih ya gitu ya. Cuma sebenarnya berhubungan karena kan artinya kalau waktu zaman kita COVID dulu, COVID kan apa-apa pinginnya bersih kan. Iya. Jadi itu justru steril lah jalan. Bahasa kerennya. Jadi bisa dibilang pada saat itu adalah momennya pas gitu. Dari yang tadinya kita hanya jual barang, ada tambahan jasa cuci helm. Jadi begitu masa COVID, penjualan untuk barang kan pasti turun, semua turun karena kan toko offline kita nggak bisa buka full. Iya betul. Ya. Nah cuma cucinya kan jadi malah lebih banyak juga gitu karena ya orang kan maunya cuci mungkin sekarang yang dulunya mungkin naik ojek gitu helmnya dari helm si abangnya gitu kan pas masuk COVID kan nggak berani resiko gitu bawa sendiri kan helmnya bawa sendiri lah atau apa jadi mereka minta cuci. Nah itu jadinya kita lihat tuh jasa cuci helm itu jadinya bagus gitu. Permintaannya meningkat lah ya. Iya, jadi orang mulai banyak tahu, akhirnya mulai ada fitur-fitur lah gitu. Maksudnya selain cuci bisa ngilangin atau menyamarkan baret. Iya. Oh bisa? Pakai prosesnya poles namanya. Di wax ya, di waxing atau di poles. Itu untuk yang baret-baret halus lah. Baret-baret rambut itu biasa karena pemakaian kan. Kan kegesek-gesek mungkin kalau ditaruh di bagasi gitu ya. Terus sama coating. Kalau coating itu biasanya buat ngelindungin gitu, ngelindungin si helm dari matahari. Kan kena matahari, kena cat lagi, kena hujan segala macam. Dipoles tuh jadi bikin lebih awet lah karena coating itu kan bikin melindungi layer lagi gitu.
Itu Iya, iya, helm. iya. Tapi dulu tuh waktu COVID orang masih banyak yang nyuci gitu ya. Iya Tapi mungkin nyucinya nggak, nyucinya dilempar. kan jaga jarak gitu. Ya waktu itu ya mungkin juga rame banget sebelum waktu COVID enggak juga gitu. Tapi tetap jalan Iya, gitu. iya, iya, Artinya iya. toko juga masih ada pemasukannya. Hmm. Kalau untuk jual barangnya kan pasti menurun ya, jauh lah gitu Iya. menurunnya pas 2020, 2021, 2022 juga Iya. belum terlalu ini gitu. Oke. Nah, sekarang ini berarti di jasanya ini, di usaha jasanya Dimas itu helm aja kah atau semua sampai keperluan kebutuhan aparel bisa Dimas Oke. cuci gitu. Kalau perlu mulut tunggu cuci. Umur-umur. Ya jadi ya waktu itu ngelihat juga gitu kan kalau anak motor kan suka touring. Iya. Touring biasanya pasti yang lewatin hujan, lewatin medan yang macam-macam ya kan. Pulang touring pasti biasanya kotor semua tuh. Iya. Dari mulai helm, jaket, sarung tangan sampai ke tasnya kan gitu, sampai ke sepatu berarti. Nah akhirnya saya kita ngelihat itu ya apa tuh namanya, kayaknya ini juga masih banyak yang perlu nih untuk cuci sepatu dan lain-lain gitu. Nah terus akhirnya ya kita belajar lagi juga, belajar sendiri, belajar otodidak ya, nyoba-nyoba sendiri, cari-cari di YouTube. Akhirnya mulai cuci sepatu tuh 2020. 2020 kan cuci helm, 2022 cuci sepatu. Sebenarnya marketnya atau tujuan utamanya kan anak motor. Iya. Tapi sepatu kan nggak cuma anak motor doang yang pakai gitu ya. Dan namanya sepatu juga gitu, sama aja gitu. Akhirnya udah kita terima cuci sepatu, nggak cuma sepatu motor gitu, tapi sepatu olahraga, sneakers. Nah sampai sekarang itu sepatu cewek pun kita terima. Oh ya? High heels gitu-gitu, Iya, sendal gitu, iya gitu. Sendal? Iya. Itu sendal. Ya. Ini swallow. Ih mahal loh kemarin. Iya, di luar ya. Di Emirat Arab tuh sampai puluhan juta. Oh, kita jualan aja ke sana aja ya. Borong di sini dulu. Gitu. Wah, luar. Tapi ya nggak tahu deh istilahnya ya kayak cuci baju lah basicnya kalau gue pahamnya gitu kan. Ya, cuci baju itu kan ada yang boleh digecek, ada yang nggak boleh, ada istilahnya deterjennya juga mungkin nggak tahu apakah treatmentnya ini untuk nyuci helm aja pakai deterjen gitu istilahnya gitu. Gue taunya gitu ya. Istilahnya atau sepatu juga digosok ke dalamnya tuh. Basically apa cuma masuk mesin gitu. Nah, kalau untuk cuci, misalnya helm gitu ya, kan banyak juga yang cuci helm sendiri nih di rumah. Cuma yang salah itu kan kalau cuci helmnya pakai sabun bubuk. Iya, deterjen gitu kan. Tapi yang deterjen bubuk tuh. Iya. Ya kan, kalau deterjen bubuk itu kan meskipun dia nyampur ke air, tapi dia kan masih ada residunya kan. Masih ada residunya. Nah, itu sebenarnya kan masuk nih ke busa helm. Jadi sebaiknya emang kalau cuci helm itu kita pakai sabun cair. Oh, bukan sabun colek juga ya? Bukan. Nanti dicolek gitu. Terus kalau batoknya itu ada cairan khusus. Jadi ada cairan yang emang khusus buat ngangkat debu, sama ada cairan yang setelah itu dia buat supaya si cat itu tahan lama dan lebih kalau anak motor bilangnya wet look ya. Wet look. Jadi kalau kayak misalnya kayak rambut kan kalau pakai pomade kan jadi klimis ya. Besok lo pakai wet look lah. Kalau helm itu jadinya kelihatan kinclong. Kinclong. Nah, kalau sepatu itu juga sabunnya khusus. Biasanya ada yang ya balik lagi di rumah mungkin cuci sepatu ya pakai deterjen biasa. Tapi itu ngerusak sepatu justru gitu. Dan ya kita dulu awalnya juga sebenarnya cuci sepatu kita nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu tahu banyak gitu. Tapi kita ikut training, ikut pelatihannya banyak kok sekarang ada pelatihan seperti itu. Ikut trainingnya macam-macam gitu ya. Nah itu ternyata pengenalan bahan, cara cucinya, kan sepatu macam-macam. Ada yang bahannya mesh, ada yang bahannya suede, ada yang kulit, ada yang nubak gitulah, macam-macam gitu. Padahal gitu. Buka Google kayaknya. Jadi macam-macam treatmentnya lah. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, Sobat Jagongan nih, dapat ilmu lagi nih terakhir nih dari Dimas bahwa ya mungkin satu sisi
kita kadang apik dan iseng pengen bersihin ya, tapi malah jadi salah kaprah nih bahasa gue sih, istilahnya pengen bersih sendiri, tapi loh kok jadi sepatunya keriting, loh kok jadi busanya menciut gitu kan setelah dicuci kan. Nah, ternyata ada bahwa semuanya itu ya perlakuan khusus lah bahasa gue gitu, perlakuan khusus. Dan ya repot-repot ya langsung aja ke tempatnya Dimas buat sobat jagongan yang tinggal di daerah Pamulang, BSD, Sawangan, mampirlah main-main ke tempatnya Dimas nih. Di mana Dim tempatnya Dim? Sekarang kita ada 2 outlet gitu ya. Kalau di Google sih bisa cari aja Q Bike Store dan Laundry Apparel. Oke. Itu kita ada satu yang di Jalan Haji Jamat namanya, Jalan Haji Jamat Serpong gitu ya. Satu lagi di Jalan Pondok Benda, Jalan Pondok Benda Pamulang. Itu dekat kantor wali kota ya. Iya, wali kota Tangsel situ ya. Wali kota Tangsel. Nah, kalau yang di Jalan Pondok Benda itu kita untuk barang-barangnya atau jual helmnya itu juga di situ, lebih di situ. Iya. Tapi kita terima cuci juga jadinya. Gitu. Mampirlah gitu. Kalau pick up delivery kita juga bisa. Nah, iya, udah bisa antar jemput. Antar jemput, iya, antar jemput anak sekolah. Luar biasa. Dimas, terima kasih banyak Dimas infonya. Wah, makasih juga. Mudah-mudahan usahanya semakin berkembang. Amin, ya. amin. Makin banyak koleksinya dan terima jasanya. Nggak cuma cuci, mungkin ntar apalagi lah kalau pakaian ada setrika, gosok. Semuanya deh pokoknya. Semuanya deh. Iya. Pukul rata pokoknya. Oke. Nah, sobat jagongan, ya itu tadi obrolan gue sama Dimas. Nah, untuk mengenai masalah mulai dari keperluan helm sampai ngebersihinnya segala macam, sepatu-sepatu, pokoknya wangi lagi, bersih lagi. Nah, kalau sobat jagongan ada perlu pengen lihat-lihat tokonya, bisa tuh mampir. Tadi ada 2 tempat, yang di daerah BSD Haji Jamat, Jalan Haji Jamat, Jalan Haji Jamat, sama yang di daerah Pamulang 2, ya, di situ di deretan wali kota Tangsel. Namanya Be Quick Q Bike. Q Bike. Nah ini. Oke, iya. Ada yang ukuran 3L Q Bike, ya. Sobat jagongan bisa langsung mampir. Langsung lihat-lihat aja dan cuci di tempatnya Dimas, di Q Bike. Sekian dulu. Terima kasih Dimas untuk waktunya. Senang ngobrol lagi. Yang penting silaturahmi kita terus berjalan ya. Usahanya Dimas makin maju, sukses ya. Terima kasih juga sobat jagongan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan nanti pas videonya Dimas tayang nih. Oke, sekian dulu sobat jagongan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.